kita bicara mengenai hasil yang sekarang luar biasa ya, tinggal 1 bulan, mungkin belum sampai 1 bulan sudah akan diketok di paripurna, selesai sudah diundangkan. Ini adalah penghargaan kepada sistem presidensial. Karena ternyata teman-teman Bapak dari DPR, Bapak Ibu dari DPR masih menghormati sistem presidensial. Karena lembaga yang nanti bertanggung jawab itu ada di bawah presiden, kemudian bahkan boleh dikatakan yang memutuskan seperti apa bentuknya dalam artian peraturannya itu presiden, pakai perpres, seperti BSSN ini. Ini artinya apa? Tidak lagi kita memilih sebuah lembaga seperti KPI, KPK yang agak jauh dari kewenangan presiden karena independen tadi. Ini juga independen sebenarnya dalam sisi fungsi, tapi strukturnya ada di bawah presiden. Jadi dalam pasal 61 itu kan penyelenggara pelindungan data pribadi dilaksanakan oleh lembaga, satu lembaga, bukan badan tapi lembaga. Kemudian lembaga tersebut ditetapkan oleh presiden, berarti presiden yang menetapkan lembaga itu. Kemudian ketentuan lebih lanjut diatur dalam peraturan presiden. Jadi undang-undang ini memberikan kewenangan kepada presiden untuk membuat peraturan untuk urusan mengenai lembaga ini. Itu berarti presidensial. Wah, luar biasa nih. Teman-teman dari parlemen mendukung presidensial, kembali ke presidensial. Memang Indonesia presidensial. Selama ini memang bau parlementernya kan muncul ketika banyak sekali pejabat-pejabat yang dipilihnya di parlemen atau minimal fit and proper di parlemen. Ini dalam konteks undang-undang perlindungan data pribadi sangat bau. Ini keberhasilan presiden kembali pada prinsip presidensial. Yang kedua, ada juga ketentuan pidana yang melengkapi undang-undang ITE. Misalnya ketentuan pidana pasal 66. Setiap orang dengan sengaja melawan hukum memperoleh atau mengumpulkan data pribadi yang bukan miliknya dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain yang dapat mengakibatkan kerugian subjek data sebagaimana dimaksud dalam pasal 57, dipidana paling lama 5 tahun atau denda 5 miliar. Ini memang belum ada aturan ini di Undang-Undang ITE, baru ada ini. Makanya nanti kalau ada orang ngumpulin data, misalnya seminar ngumpulin data pribadi, ternyata datanya pribadi dijual, diupload dijual, itu bisa kena pasal ini. Ini karena ini hal baru. Atau perusahaan-perusahaan yang mengumpulkan data pribadi dengan dalih macam-macam ternyata untuk keuntungan pribadi dan itu melanggar kesepakatan karena tidak ada konsen. Ini juga bisa kena pasal ini. Nah, kebetulan sekarang ini kan sedang ada isu nasional mengenai Bjorka. Sebenarnya Bjorka ini menguntungkan undang-undang PDP karena apa? Minimal teman-teman sepakat harus segera diundangkan lebih cepat. Karena jangan sampai orang-orang seperti Bjorka ini semakin banyak, semakin berkembang di negeri ini, itu yang pertama. Yang kedua, ini juga merupakan momentum penegak hukum harus bisa ini menangkap atau katakanlah menindak pembocor data pribadi. Karena selama ini nggak jelas loh. Kita nggak tahu apakah Bjorka itu betul-betul dia ada hacker dari luar. Kalau dia hacker dari luar syukur, berarti musuh kita dari luar. Tapi jangan-jangan dia dari dalam, satu. Jangan-jangan dia kerjasama dengan yang data-datanya dianggap sebagai bocor. Kalau itu berarti ada persoalan SDM di dalam situ. Ada persoalan tidak loyal, ada persoalan terkait dengan moralitas. Karena kan kasus-kasus yang pernah terjadi kan seperti itu. Jadi malah bukan karena, jadi sekali lagi, cyber security itu bukan ditentukan oleh teknologi yang kita kuasai, bukan hanya itu. Bukan hanya prosedur sistemnya harus bagus, itu juga penting, tapi yang tidak kalah penting adalah SDM-nya, human-nya, manusianya. Kalau manusianya tidak bermoral, suka membocorkan kepada temannya, apalagi ada motif-motif politik, hancur cyber security kita. Misalnya di sini DPR sudah bagus, sistemnya bagus, misalnya begitu ya. Ahli IT-nya bagus, tapi ada yang sengaja ini data pribadinya Pak Dev dibocorin ketika dia ngobrol sama siapa dan siapa. Kan bisa. Jadi faktor human ini sangat penting. Nah di Indonesia problem human ini yang kadang-kadang baik di pemerintahan, di lembaga-lembaga,
masih ada yang tidak loyal kepada negara, masih ada yang bisa cari keuntungan-keuntungan pribadi. Nah ini yang harus ditegakkan. Saat sekarang mumpung lagi kita mau menetapkan undang-undang PDP, sekaligus tantangan bagi penegak hukum, para ahli-ahli di situ yang ada di pemerintah, karena yang dicoreng itu bukan Kominfo, bukan hanya Kominfo, tapi para ahli-ahli IT yang selama ini mengamankan data-data pribadi juga tercoreng. Kedua, penegak hukum. Kalau nggak bisa, itu yang namanya Undang-Undang ITE dan juga Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi. Ini namanya adalah ekstrateritori, artinya tidak hanya berlaku untuk di Indonesia, tapi juga berlaku di teritori yang lain, negara lain. Kalau ada kejahatan-kejahatan yang konon ngakunya dari Polandia atau dari mana, harus bisa ditangkap. Karena di negara lain yang namanya illegal access ataupun juga ngehack itu juga tindakan-tindakan yang dilarang oleh undang. Di negara manapun tidak boleh namanya ngehack itu, nge-crack, ngerusak. Nah ini sekarang saatnya. Kita tunggu ini, selain kita nunggu penetapan Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi, kita nunggu juga penegakan hukum, Pak. Karena biar clear, ini benar-benar bocor atau dibocorkan, atau ada konspirasi di dalam, atau motifnya apa ini? Politik atau betul-betul orang ahli di bidang IT. Biasanya kalau hacker itu, dia kalau hacker beneran, dia akan menunjukkan ini port ini lemah, port ini lemah. Dia tunjukkan untuk apa? Supaya ada perbaikan. Kalau ini kan enggak, lebih banyak politiknya yang berbau. Bau politiknya lebih tercium dibandingkan dengan IT-nya gitu loh. Enak kalau dari luar pemerintahan enak ngomong. Tapi enggak dapat tunjangan, Pak. Tunjangan di pemerintah juga enak, Pak. Enggak, ini guyonan kami. Saya kenal beliau ini udah dari dulu, ketika beliau membahas undang-undang ini juga saya ikut. Bahkan saya kenal sama bapak beliau, Pak Dimyati Natakusuma, yang pernah haji bersama. Beliau ini juga waktu masih muda haji sama saya ini. Ini kita ini bertiga ini haji semua ini. Man haji-haji. Nah ini guyonan. Nah ini perlu sekali kita momentum ini menjadi momentum yang penting. Satu adalah penetapan Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi. Yang kedua, hal-hal yang sekarang masih dipertanyakan masyarakat harus dibongkar. Karena walaupun undang-undang ini sudah ditetapkan, sekali lagi tidak menjamin kebocoran data tidak terjadi. Sekali lagi, tidak menjamin. Karena kebocoran data ini ada persoalan human, persoalan mental, persoalan loyalitas. Dan seperti yang terjadi di Surabaya, mungkin kalau kita masih ingat ya, kasus Denny Siregar kalau nggak salah, itu kan dibocorkan. Nah, jangan-jangan ini juga bisa seperti itu, tapi kita baru bisa menjawab kalau ada investigative report, ada investigasi yang clear para penegak hukum. Baik itu dari PPNS Kominfo, baik dari BSSN, dari kepolisian, mungkin juga dari BIN, didampingi oleh pakar-pakar. Kira-kira demikian, Mas. Siap. Artinya menempatkan lembaga itu di bawah presiden sudah tepat tuh, Prof ya, supaya tidak ada kekuatan presiden juga tetap tajam ke. Disampaikan oleh Pak Rizky bahwa kalau di bawah presiden maka perintah presiden sebagai kepala negara, kepala pemerintahan ya, yang dipilih langsung oleh rakyat itu bisa langsung dia eksekusi dan kepalanya juga ketuanya bisa langsung bertanggung jawab pada presiden. Kalau presiden memerintahkan KPK kan kontroversi. Coba kalau presiden meminta KPK begini atau presiden memerintahkan KPI saja itu kontroversi karena mereka independen. Agak sulit di dalam ketatanegaraan. Tapi kalau ini seperti BSSN, kepala lembaga ini nanti lembaga perlindungan data pribadi itu seperti BSSN, berarti ya presiden. Kalau ada hal-hal yang mengecewakan, yang tanggung jawab juga presiden, jelas gitu loh. Tapi kalau korupsi, misalnya korupsi masih ada, itu yang disalahkan presiden atau ketua KPK atau yang milih KPK-nya. Kan sulit kan? Tapi kalau sekarang ini, ya ini koreksi saja. Tapi nggak apa-apa, di sisi yang lain ada yang exercise-nya itu
memang independen sekali ya, seperti yang sekarang kita punya KPK, KPU dan sebagainya, karena memang itu yang dibutuhkan. Yang untuk ini karena punya reasoning tersendiri, kita coba ada di bawah presiden, dalam perpres presiden, ditetapkan lewat peraturan presiden dan sebagainya. Ini untuk kita lihat nanti efektivitasnya dan sebagainya. Saya rasa ini hal yang cukup bagus ya, dan ini kesepakatan dari DPR dan pemerintah. Kira-kira demikian, Mas. Terima kasih, Prof. Baik. Sanksi hukum apa yang akan bisa kita kenakan kepada Bjorka? Padahal ini undang-undang perlindungan data pribadi kan belum diundangkan. Kalaupun diundangkan berlakunya 2 tahun ya setelah diundangkan ya. Ya, oke. Ya, sanksi langsung. Tapi kan perbuatan pidananya ini sekarang. Hukumnya baru akan jadi misalnya bulan depan misalnya. Tidak bisa berlaku surut. Lalu apakah nggak bisa dikenakan sanksi pidana? Oh, kena, Pak. Karena ketika ada orang melakukan illegal access, baru illegal access saja, itu kena 6 tahun di Undang-Undang ITE itu. Pasal 32. Illegal access, ngambil data pribadi, baru ngambil saja, kena 7 tahun. Menjebol sistem cyber security yang dimiliki oleh sebuah penyelenggara sistem elektronik kena 7 tahun. 8 tahun, kena 8 tahun. Naik 1 tahun lagi, kena 8 tahun. Ketika kemudian datanya ditransfer, ditaruh ke marketplace atau ditaruh di Twitter, dia kena 9 tahun. Itu sudah jelas, Pak. Oh, tapi dia ternyata nggak jebol, dia hanya dapat nampung dari feeding orang, misalnya begitu. Walaupun memfeeding orang diberikan kepada orang yang tidak berhak, dia kena pasal 32 Undang-Undang ITE, ayatnya ayat 2, 9 tahun. Atau seolah-olah dia, oh ini data yang bocor dari presiden, seolah-olah otentik, itu kena pasal 35, 12 tahun malah. Artinya tidak, walaupun belum ada undang-undang perlindungan data pribadi, pelaku kejahatan yang sasarannya IT itu sudah kena undang-undang ITE. Dan itu layaknya untuk dikejar dan ditangkap. Mungkin kalau nangkep pakai teorinya siapa tadi yang harus dicari, Jawa Pos tadi. Ya agak sulit. Tapi coba pegangin tuh saksi-saksi yang dekat sama dia, yang sering sama-sama sukanya itu doxing dan sebagainya, itu biasanya bersahabat itu biasanya itu. Itu biasanya bersahabat itu. Coba tanyain mereka. Minimal coba diinterogasi dan sebagainya. Atau dengan cara-cara lain ya, dengan cara-cara lain. Saya yakin kok. Dan saya yakin sama dalam negeri. Karena kalau luar negeri tidak akan detail sampai nanya-nanya macam-macam, lalu kenal baik sama, menanggapi pernyataannya Denny Siregar dan sebagainya. Kalau luar negeri nggak akan seperti itu. Ini memang, tapi bukan Tegal ya. Kalau terlalu dekat ini Tegal ini. Nah itu ya, jadi harus bisa ditangkap itu, saya yakin ini bisa. Kita tunggu Polri kita, penegak hukum kita pasti bisa lah, pasti bisa. Kemudian kalau mau dicampur tadi antara BSSN dengan yaitu nanti kewenangan presiden dengan perpresnya, pasti dikaji dalam 2 tahun ini, Pak. Kemudian HP kita kok penuh penipu. Penuh spam, penuh penipu. Tadi pagi saya sedih, ada orang Gresik yang baru saja mendarat di Glasgow, dia ditelepon orang, dikasih tahu kalau kredit cardnya itu bermasalah, supaya di luar negeri nggak bermasalah, suruh ngisi form di online. Dia ngisi, malah uangnya habis semua. Anak Gresik, baru sekolah di Glasgow, baru datang 250 juta hilang, keluarganya bingung. Penipuan begitu banyak, termasuk penipuan tadi yang dapat hadiah macam-macam itu yang Anda bahagia. Saya justru mengingatkan bapak-bapak dari anggota DPR, salah satu induk dari berbagai cybercrime penipuan itu adalah NIK dan KK yang bisa dipakai orang untuk mengaktifkan kartu-kartu prabayar. Ada ratusan ribu, bahkan saya pernah menjadi saksi ahli di Polda Jatim, pernah jadi saksi ahli di Kalimantan Timur, juga di Batam. Itu banyak sekali kartu-kartu prabayar ditangkap sama polisi karena apa? Sudah on, sudah bisa untuk telepon tanpa harus divalidasi.
Nah kalau seperti itu kan dipakai untuk nipu itu. Dan benar ketika polda-polda itu mengejar penipu-penipu itu, mohon maaf penipunya kadang-kadang ada di lapas. Kadang-kadang ada yang di lapas. Kalau satu berhasil nipu, ngasih tahu peserta lainnya cara nipunya begini loh. Itu yang terjadi. Nah ini harus dari hulunya harus dicegah. Yaitu apa? Jangan sampai lagi ada yang namanya kartu prabayar kok bisa on, bisa dipakai orang tanpa validasi. Ini sistem ini. Karena memang operator seluler, mohon maaf saya ngomong tentang operator seluler. Operator seluler itu kalau langganannya 60 juta dia ngakunya 70 juta biar harga sahamnya naik. Nah lalu ada macam-macam persoalan itu di situ. Nah ini yang harus mohon maaf, harus diidik-idik sama teman-teman anggota DPR. Saya di luar ini sekarang, jadi agak bebas ini. Itu yang terjadi. Berapa banyak orang yang tiap hari diganggu. Bukan hanya ganggu ya, nipunya itu loh. Saya aja juga mau ditipu loh. Saya yang tukang megangin penipu kok mau ditipu gitu loh. Kemudian dunia pendidikan IT di Indonesia, saya rasa itu tadi tantangan yang sangat bagus ya. Ada sampai, saya rasa ini juga perlu ditulis nih bahwa anak-anak yang tidak belajar di perguruan tinggi pun bisa pinter-pinter. Ini tantangan bagi para ahli IT di perguruan tinggi untuk tunjukkan bahwa kita ini tidak kalah. Kalau perlu tunjukkan bisa melawan si Bjorka, ya kan gitu. Jangan pada diem gitu ya. Kalau ada proyek baru pada datang. Pak Eko, terakhir nih Pak Eko. Tentang trading dan kripto, Pak. Pak, kripto itu sebenarnya Pak, kripto itu kan yang paling utama namanya kan alternatif coin dan Bitcoin. Pertama Bitcoin dibuat oleh yang dulu dinamakan si Satoshi Nakamoto. Yang sebenarnya siapa orang Satoshi Nakamoto kita nggak ada yang jelas karena ada yang mengatakan ini hanya ya nama yang samaran saja, nama khayalan di Jepang gitu. Tapi ada juga ini kelompok orang bukan satu orang. Satoshi Nakamoto itu Bitcoin itu tujuannya apa sebenarnya? Mendisrupsi bank sentral berbagai negara. Bitcoin, kemudian yang nomor 2 yang paling kuat adalah Ethereum, punyanya Rusia. Itu juga apa? Mendisrupsi bank sentral. Makanya apa? Bitcoin itu dilawan sama bank sentral bank sentral federal di Amerika. Dilawan oleh Cina karena mereka sebenarnya gerakan ini kripto ini gerakan netizen yang ingin melepaskan diri dari bank-bank sentral yang sangat berkuasa, kemudian juga negara. Mereka sangat radikal. Nah, ada orang-orang yang percaya bahwa nanti one day dolar Amerika akan diganti dengan Bitcoin, diganti dengan alternatif coin. Alternatif coin itu ribuan, Pak. Nah, kalau kita main kripto, itu berarti kita percaya bahwa nanti kripto ini akan menjadi pengganti, akan menggantikan sistem. Maka kita harus tahu kripto yang mau dijual itu white papernya seperti apa, roadmap-nya akan seperti apa betul dia akan menggantikan yang mereka yang kalau Bitcoin memang dia bagus ya, karena Bitcoin itu jumlahnya 21 juta itu tidak berubah sejak Satoshi Nakamoto tahun 2009 kalau nggak salah. Itu menetapkan itu. Sampai sekarang nggak berubah jumlahnya sehingga dia naik sampai pernah kenaikannya itu sampai ribuan persen dari awalnya. Nah, tapi Anda tahu siapa yang diganggu sama Bitcoin dan alternatif coin? US, Amerika. Maka Amerika belakangan ini menaikkan suku bunga. Beberapa kali Bank Federal itu menaikkan suku bunga beberapa kali. Dan akhirnya Federal Reserve. Dan akhirnya apa? Orang memilih lebih aman dolar. Lebih aman dolar dibandingkan dengan itu. Harga kripto naik turun, harga Bitcoin turun, harga Ethereum turun. Apalagi kemarin yang dihancurkan adalah Terra Luna. Nah, artinya saya ingin mengatakan begini, hati-hatilah bermain kripto. Karena kripto itu sebenarnya sama dengan startup. Startup di dunia digital. Nah, kalau startupnya jadi Gojek ya berarti untung. Tapi kalau startupnya kemudian melorot tambah nggak jelas nasibnya ya
ya uang Anda masuk ke situ. Crowdfunding ke situ ya Anda habis di situ. Makanya ya sudahlah, beli yang real aja, beli tanah gitu. Beli tanah, beli emas. Tapi jangan emas juga yang konsep ya, yang real. Supaya kita tidak mengglamorizing yang namanya riba. Ya. Mas Henry ini boleh. Boleh. Tapi yang beli khusus kali ini. Baik, berakhir acara kita dengan berakhirnya penjelasan dari Prof. Henry. Terima kasih kepada para narasumber yang telah hadir. Terima kasih pada rekan-rekan media. Selamat siang. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.